kenapa Trump ngebom dunia dengan Trump tariff ini sampai berani gambling ekonominya mereka sendiri. Dan ini yang menurut gue orang banyak salah kaprah. Gue jelasin secara simpel dulu ya. Sebenarnya Amerika itu selalu jadi ekonomi nomor satu terkuat selama God knows berapa lama. Dia hegemoni, tidak tertandingi. Tiba-tiba ada negara, China, yang menantang tahtanya dia dan pelan-pelan kelihatannya menjadi... Oke, langsung saja kita simak videonya sama-sama, oke? Ini menurut gue either Trump ini orang yang gila atau super Presiden genius. Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10%. Trump ini orang yang gila atau super genius. Dan menurut gue ada kalimat yang lucu di perekonomian sama pemerintahan dunia sekarang. Dulu zamannya presiden tiap hari nggak bisa tidur mikirin rakyat. Sekarang tuh rakyat yang nggak bisa tidur mikirin presiden. Dan kalian memang tinggal di era yang menurut gue amburadul banget. Kemana tanggal 2 April 2025 itu namanya Liberation Day. Trump tuh ngebom dunia dengan tiba-tiba bikin Trump tariff. Dan satu pertanyaan yang paling sering orang nanya, kenapa? Karena ini emang gila banget, ini bukan strategi ekonomi. Indonesia kena getahnya nggak kena, tapi menurut gue ada satu angle yang nggak dibahas sama mayoritas orang ya. Which is, ini tuh menurut gue gambling, power play. Kalau di game teori itu bargaining power. Ibarat dunia tuh kayak meja poker. Trump tiba-tiba paksain semua negara buat ikut main, padahal jelas goalnya itu Cina. Dan karena gue diminta buat sedikit lebih optimis di video gue, menurut gue sebenarnya ini hal yang bagus. Buat kita ya setidaknya ya, sebagai negara berkembang. Gue mau ceritain tentang analisa dan perspektif gue yang mungkin unik dibanding orang lain. Tapi pertama kan kita harus ngerti, kenapa Trump ngebom dunia dengan Trump tariff ini, sampai berani gambling ekonominya mereka sendiri. Dan ini yang menurut gue orang banyak salah kaprah. Gue jelasin secara simpel dulu ya, sebenarnya Amerika itu selalu jadi ekonomi nomor satu terkuat selama God knows berapa lama. Dia hegemoni, tidak tertandingi. Tiba-tiba ada negara, China, yang menantang tahtanya dia dan pelan-pelan kelihatannya menjadi nomor satu. Dan semua prediksi juga bilang China tuh bakal jadi nomor satu. Lo kalau jadi presiden Amerika pasti lo mikir dong, gimana caranya Amerika tuh tetap bisa kontrol powernya dan nggak disalip sama China. Dimana mayoritas orang itu mikirnya kayak, oke, strategi ekonomi, inovasi, perkembangan digital, AI, tapi di semua sektor Amerika tuh lagi kalah. Kecuali yang Amerika udah menang, yaitu ya inovasi teknologi dari segi IP. Perusahaan-perusahaan kayak Tesla, Microsoft, Apple. Simpelnya kan berarti Trump perlu strategi buat stay nomor satu. Kenapa strategi tiba-tiba main poker dengan tarif ini? Karena fun fact-nya, Amerika itu emang negara dengan konsumsi paling besar di dunia. Ada namanya Final Consumption Expenditure. Intinya warga-warga di negara itu kalau belanja berapa banyak. Dan Amerika itu sekitar, kalau nggak salah hitungan gue ya, 18 triliun dolar. Dan kalau dibandingin sama negara yang top 2, 3, 4, 5 digabungin juga nggak segede Amerika. Karena warga-warganya maju, punya duit. Dan karena itu, Amerika juga jadi negara dengan importir paling besar di dunia. Kalau nggak salah sekitar 3,4 triliun dolar. Nah, karena Trump ini nggak mau kalah sama Xi Jinping, dan sekarang makin jelas ya, di tanggal 2 April, Trump tariff itu sebenarnya bentuk bluff gertakan. Ini strategi negosiasi untuk power play sama semua negara. Nunjukin bahwa gue tuh nomor satu. Karena dia lihat bolongnya kemajuan ekonomi Amerika tuh di trade balance, masalah impor sama ekspor. Jadi dia bikin tarif khusus untuk negara-negara yang merugikan Amerika. Itu biaya pajak impornya tuh lebih tinggi. Termasuk Indonesia, termasuk Vietnam. Dan karena ini strategi power play, ada status statement Trump yang menurut gue makin yakin gue bahwa ini cuma bluffing untuk negosiasi. Pas Trump bilang secara translasi bodohnya ya, ini lihat negara-negara lain ngejilat gua. Mereka telepon negosiasi, mereka takut kehilangan income-nya mereka. Makanya gue bilang, ini either Trump itu gila atau genius. Geniusnya kalau gertakan ini bikin seluruh negara akhirnya tunduk dan yaudah deh gue mau sama Amerika aja karena mereka yang ngasilin gue duit. Atau gila karena dia nggak mikirin implikasi jangka panjang yaitu retaliasinya China. Tapi kan harus ngerti, China tuh ada istilah yang namanya miance atau saving face. Dimana culture-nya orang China tuh nggak mau dilihat diinjek-injek. Pas di bluff nih tarif, lu nurut dan negosiasi sama gua, mereka nggak mau. Mereka akhirnya bales. Yang ujung-ujungnya sampai 100 sekian persen dan China bales dengan 84%. Tapi kenapa market sekarang kesannya hancur sementara kemarin? Karena kalau Trump tariff ini diberlakukan, itu menurut gua awal dari Perang Dunia Ketiga dengan perdagangan dunia sebagai senjata utama. Karena kalau negara-negara di dunia nggak bisa berdagang, menurut gue ekonominya mandek. Pas ekonominya mandek, perputaran uang turun. Pas turun, bisnis mulai hancur, karyawan mulai PHK, mulai nggak punya buying power, dan makanya pas announcement, market merespon dengan merah merona. Cuma pas Trump bilang, oh nggak jadi nih 90 hari lagi, baru market recover. Ibarat Trump masuk ke ruangan di mana ada pemimpin negara, bawa senjata yang gede banget, dan bilang, gue mau pakai senjata ini. Kan pasti ada negara-negara dong, jangan dong, ini gue jadi temen lo. Nah, wildcard-nya China malah keluarin senjata yang lebih gede. Tapi sebelum gue bedah lebih detail tentang efeknya ke Indonesia, ekonomi dunia, kita lihat respon Indonesia deh.
Karena menurut gue Indonesia gagal dalam satu hal yang menurut gue krusial banget, yaitu menenangkan warganya. Nah, fun fact-nya, Indonesia secara nilai ekspor, itu tuh cuma kontribusi kecil banget ke perekonomian kita, dibanding negara lain ya. Dan yang ke US, itu cuma berpengaruh 2,5% dari total GDP kita. Ini hokinya kita ya, sebenarnya harusnya kita nggak terlalu berpengaruh. Tapi kenapa kemarin IHSG anjlok, dan market responnya panik? Karena sesimpel, ada banyak ketidakpastian global. Yang harusnya dilakuin, itu gue harus tepuk tangan luar biasa ke Prime Minister dari Singapura. Karena pemimpin negara tuh tahu news yang kayak gini itu tuh bakal bikin warga panik. Warga panik is no good. Mereka bakal bikin keputusan finansial yang irasional dan bikin ekonomi nggak jelas. Ini cuplikan singkat untuk Prime Minister Singapura. My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing. Dia benar-benar jelasin situasi apa adanya. Dia bilang warga harus siap-siap, nggak di sugar coating, nggak dimanis-manisin. Sekarang harus siap-siap. Dan di situ warga ngerasa ada kejelasan. Tindakan pemerintah itu apa? Singapura nggak mau ikut di permainan bluffing poker ini. Tapi kalau lihat responnya pemerintah kita, menurut gue indecisive dan inkonklusif. Nggak ada satu statement resmi dari pemerintah yang menenangkan warganya, hey, Indonesia tuh fine-fine aja. Ya, kita punya strategi untuk ngatasin ini. Instead, sekarang yang gue lihat tren yang unik, information gap ini diisi sama influencer-influencer, YouTuber-YouTuber, pakar-pakar yang ngomong di sosial media, yang pelan-pelan bikin warga makin pintar dan harusnya nggak terlalu takut dengan situasi kayak gini. Dan di video ini gue bilang ini sebenarnya harusnya jadi hal yang bagus. Dengan banyak tapi ya, tapi gue bahas di akhir video. Kira-kira itu gambaran besar apa yang terjadi. Lantas, kita sebagai warga negara Indonesia harus ngapain? Dan ini tips pribadi gue. Hal pertama adalah jangan panik. Karena orang yang panik, itu orang yang bakal bikin keputusan dengan tidak rasional. Gue yakin banyak dari kalian yang misalnya invest di saham, Bitcoin, atau sejenis-jenisnya. Pas kemarin lihat market merona, kalian ada yang jual nggak? Mikirnya, wah dunia bakal hancur nih, ada perang dagang. Nah, orang-orang yang jual itu harusnya rugi. Karena pas akhirnya Trump bilang, oke nih 90 hari lagi, market balik ke hijau. Justru orang yang beli pas lagi market panik, itu harusnya kemarin cuan. Dan di video ini gue lagi collab sama Ajaib Alpha, which namanya keren menurut gue. Walaupun yang paling berdampak gede itu ekonomi Amerika dan warganya, buat yang punya duit dingin menurut gue interesting nih buat kalian lihat market US. Gimana cara kita kapitalisasi kekacauan ini. Jadi sekarang lewat Ajaib Alpha, kalian bisa beli saham-saham US, mulai dari $1, dan ada lebih dari 600 pilihan saham ya. Kayak kemarin kalau kalian lihat ya, Apple, Tesla, Microsoft, dan banyak banget perusahaan yang anjlok terus tiba-tiba rebound. Kalian mesti ngerti makronya, tapi di Ajaib Alpha tuh kalian bisa lihat grafiknya, informasi keuangan, yang bahkan berita-berita latest tentang perusahaan yang kalian mau invest. Dan karena sifatnya fractional, kalian bisa beli secuil, literally uang sekecil mungkin. Dibanding kalau di Indonesia kan kalian harus beli saham by lot-lot gitu. Contoh nih, gue masukin $1 ke Ajaib, bisa langsung beli sahamnya. Dan karena ini aplikasi Indonesia, kalian bisa langsung beli saham US pakai rupiah. Nah, ini jadi fleksibel banget. Kalau kalian penasaran, kalian bisa pakai kode gua, RAIN800. Dan kalau kalian bukanya dari aplikasi Ajaib Investasi, kalian bisa dapat hadiah saham 1 lot dari Ajaib. Dan kalau buka akunnya pakai Ajaib Alpha, ada hadiah aset kripto sampai 6 juta rupiah. Dan yang paling penting, Ajaib ini udah berizin full dan diawasi OJK sama Pak Pepti. Nah, balik lagi ke apa yang harus kita lakuin kalau amburadul gini. Karena ada teori, Sumter's Creative Destruction. Jadi banyak opportunity dan orang-orang yang bisa maju secara ekonomi, itu bukan gara-gara adanya stabilitas ekonomi. Kalau lagi biasa-biasa aja dan lu jago, ya lu bisa naik pelan-pelan. Tapi justru pas momen ada runtuhnya status quo atau perubahan yang signifikan dari ekonomi, itu justru momen-momen kalian harus tangkap opportunity-nya. Di satu sisi kalau ada situasi yang nggak pasti, saran yang paling rasional itu sebenarnya namanya de-risking. Mengurangi resiko dan meningkatkan kepastian. Tapi itu yang ngebedain 1% dibanding 99. Dimana yang lain nggak berani ambil resiko, orang yang bener-bener kaya beberapa tahun kemudian, itu justru orang yang berani ngambil resiko. Tapi kalian harus bener-bener kalkulasiin itu, jangan YOLO, jangan bodoh, jangan gambling, lakuin calculated risk. Nah, jadi kan kita tahu, ini permainan pokernya Trump yang namanya poker kita nggak tahu siapa yang bakal menang. Sesuai statement gue, ini either tindakan gila atau tindakan jenius. Karena ada satu wildcard yang menurut gue nggak diprediksi, yaitu retaliasinya China. Jadi kita udah ngebahas tentang Mienche atau saving face. Ini medan perang yang jelas banget. Amerika lawan China, cuma semua negara kena getahnya. Siapa yang jadi ekonomi nomor 1 di dunia. Dan realitanya bener. China itu dapat banyak duit dari customer-customernya di Amerika. Sebenarnya banyak loh strategi buat ngehajar China. Contohnya pas kemarin gue bikin video tentang DeepSeek. Ini bukan tentang perusahaan AI. Ini tentang China dan kelicikannya atau kecerdikannya lah. Mereka udah di-embargo dan nggak bisa dapetin chip-chip paling mahal dari Nvidia. Tapi malah bisa bikin AI company yang lebih canggih dan lebih hemat daripada Amerika. Karena China itu nggak bermain dengan aturan yang sama dengan Amerika. Karena ada pertanyaan yang susah dijawab sebenarnya. Ini Amerika ngincer China, tapi kenapa negara lain yang dipajakin lebih gede?
Karena ada fenomena yang namanya transshipping. Kalau misalnya China ekspor langsung ke Amerika, itu jelas bisa diatur, bisa dipelan-pelan, dikit-dikitin deh. Tapi selama berapa tahun terakhir, China kan mulai invest di negara-negara tetangga. Jadi dia ngirim barangnya ke Vietnam, dengan dia invest pabrik di sana, dengan bikin produksinya di sana. Pas Vietnam ekspor ke Amerika, jadinya made in Vietnam. Padahal realitanya banyak itu tetap still made in China. Gue pernah bahas di video sebelumnya tentang made in China 2025. Jadi in a way China udah punya laba-laba lewat banyak banget negara untuk ekspor ke dunia yang ujung-ujungnya barang China. Kegilaan atau kejadian China Trump itu balik lagi ke apakah ini udah cukup untuk ngejegal China. Contohnya misalnya Vietnam pas nego ke Trump, harapannya mungkin gini, bro, tarifnya jangan mahal-mahal dong. Gue tetap pengen ekspor ke lu, tapi yaudah deh yang dari China, gue putus kontrak sama China deh. Kebayang nggak maksudnya gimana? Dan balik lagi ke poin yang gue bahas di awal. Kenapa ini hal yang bagus? Dan ini khusus untuk beberapa dari kalian yang nonton. Karena ini peluang. Di saat dunia punya ketidakpastian, uncertainty artinya ada asimetri informasi. Pas ada asimetri, terjadi power gap. Pas terjadi power gap, terjadi peluang. Di saat dunia punya ketidakpastian, uncertainty artinya ada asimetri informasi. Pas ada asimetri, terjadi power gap. Pas terjadi power gap, terjadi peluang. Jadi kita nggak apa-apa, mereka perang-perangan dan nggak tahu siapa yang bakal jadi pemimpin dunia. Cuma semakin kacau, semakin banyak orang nggak ngerti harus ngapain. Dan orang yang berani ngambil risiko dan fill the gap, itu yang nanti kedepannya bakal jadi raja-raja dunia baru. Ini terjadi kayak di tahun 2000. Kalau kalian lihat Forbes 100, kebanyakan dari list-list yang dulu, yang puluhan tahun yang lalu, itu orang-orang kaya didominasi sama yang punya minyak, infrastruktur, bisnis-bisnis lama lah. Tapi fast forward gara-gara adanya .com atau era digitalisasi, sekarang kalian lihat top 10 yang paling kaya di dunia siapa? Orang-orang yang punya perusahaan teknologi. Dan itu Shanters Creative Destruction. Peluang itu bukan dari stabilitas, tapi dari runtuhnya status quo. Dan secara perspektif dunia, status quo-nya Amerika Raja yang bisa jadi digulingkan China. Menurut gue Indonesia tuh harus firm lah. Sebagai negara kecil berkembang yang nggak terlalu ke-efek sama kekacauan ini sebenarnya. Harus punya strategi yang tepat. Strategi sama kompetensi. Kita mau siding sama siapa nih? Kita mau ngebangun kompetensi untuk grab ekonomi yang mana nih? Cuma mengutip dari teorinya Keynes, ekonomi berkembang itu dengan adanya harapan dan kepastian. Dan kalau kita ngomong harapan, itu bukan tentang strategi dan eksekusi doang zaman sekarang. Ini era sosial media di mana komunikasi menurut gue bisa jadi lebih penting daripada strategi. Ini beda loh sama 50 tahun yang lalu. Kalau gue bisa dari video ini bilang, ini justru opportunity-nya. Tahun ini dan tahun depan itu kalau kalian nggak ngebangun sesuatu, itu sayang banget. Ini ada perubahan gejolak yang ekstrim. Cuma karena di Indonesia sekarang lebih banyak banjir bad news dan komunikasi yang nggak jelas, warga jadi bukannya optimis, jadi pesimis. Jadi ini pelajaran yang gue ke diri sendiri juga ya. Kayaknya bener deh, gue jangan terlalu pesimis deh. Jangan terlalu menyebarkan semua yang menakutkan, karena satu, emang kita harus identify the problem. Tapi mengingatkan lagi, problem adalah opportunity yang sangat besar. Tapi menurut kalian gimana? Gue sengaja nggak terlalu detail tentang Trump tarif ini. Karena ada banyak yang udah ngebahas detail-detail sampai angka-angkanya. Ini lebih ke storyline yang nyata sih. Dunia lagi berubah. Gue cuma mau ngingetin, ini harusnya bagus buat kita. Asal kalian berani ambil risiko dan capture opportunity ini. Menurut kalian